Baik, tim 12 berasal dari Universitas Lampung dengan judul Inovasi Pengaturan Pola Tanam Sawit Terintegrasi dengan Wahana Udara Tanpa Awak, diketuai oleh Muna Fauzia. Baik, karena tim sudah siap dan presentasinya pun sudah siap, saya persilakan untuk memulai presentasinya bagi tim 12. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang sangat melimpah. Berdasarkan data dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, luas perkebunan kelapa sawit Indonesia adalah seluas 15,98 juta hektar pada tahun 2021. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit mencatat pendapatan sebesar 72,45 triliun rupiah pada tahun 2021. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, ekspor olahan CPO atau crude palm oil Indonesia pada tahun 2021 meningkat 21,8% menjadi 25,7 juta ton dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indonesia juga menguasai pangsa pasar ekspor dunia sebesar 60% atas produk CPO dan turunannya. Namun, dengan segala kekayaan alam tersebut, infrastruktur pertanian sawit Indonesia masih menggunakan metode yang sangat-sangat tradisional, khususnya pada masa penanamannya. Petani masih menggunakan tali untuk mengukur jarak tanam. Sebelum melakukan penanaman, petani terlebih dahulu melakukan pemetakan dengan menggunakan tali. Dan hal tersebut sangat amat tidak efisien. Oleh karena itu, kami, tim PKMKI Kontingen Universitas Lampung, melalui program kreativitas mahasiswa dengan bangga mempersembahkan inovasi pengaturan pola tanam sawit terintegrasi dengan wahana udara tanpa awak, guna meningkatkan efisiensi penanaman kelapa sawit, serta meningkatkan produksi crude palm oil Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu selaku Dewan Juri, hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Kendari. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Muhammad Herli Pratama beserta 4 rekan saya, Muna Fauzia, Dwi Aji Cahyono, Alprelian Renando, dan Irgi Maulana yang dibimbing langsung oleh Ibu Melvi. Target luaran yang akan dicapai dalam kegiatan ini diantaranya produk karya inovatif skala penuh berupa inovasi pengaturan pola tanam sawit terintegrasi dengan wahana udara tanpa awak berbasis aplikasi mobile pola tanam sawit. Target luaran yang kedua adalah laporan kemajuan. Pada laporan kemajuan ini berisi pemaparan terkait alat yang sudah dapat dioperasikan secara fungsional penuh. Kemudian target luaran yang selanjutnya adalah laporan akhir dengan persentase 80% menuju tahap final. Skema tanam sawit yang akan kami implementasikan dalam ide ini dimulai dari melakukan pengambilan gambar udara menggunakan drone. Pada gambar tersebut sudah terdapat koordinat altitude dan longitude. Setelah itu, gambar udara akan diupload menggunakan aplikasi pola tanam sawit yang sebelumnya telah kita develop menggunakan software Android Studio. Dengan penambahan fitur upload dan sinkronasi menggunakan hyperlink yang langsung terhubung ke database yang akan digunakan, aplikasi tersebut akan diinstal pada perangkat Android, kemudian digunakan untuk mengupload gambar ortofoto yang telah diambil sebelumnya. Data kemudian disimpan dalam sebuah database. Dalam hal ini, kami menggunakan database Google Drive. Data tersebut kemudian kami proses menggunakan software ArcGIS. Pada proses ini, file ortofoto diolah untuk menentukan koordinat pola tanam yang sudah didiskusikan terlebih dahulu dengan mitra, dengan cara operasi input fishnet pada aplikasi ArcGIS. Setelah data selesai diproses dan koordinat tanam berhasil ditentukan, selanjutnya data akan diproyeksikan kembali ke dalam aplikasi pola tanam. Proyeksi ini dilakukan dengan bantuan GitHub sebagai sarana untuk melakukan transfer dan visualisasi data dengan menggunakan fitur web view pada aplikasi. Data koordinat pola tanam sawit tersebut kemudian diproyeksikan dengan bantuan API dari Google Earth. Guna mengetahui koordinat pola tanam yang ada di lapangan, dan berikut tampilan dari koordinat pola tanam yang diproyeksikan menggunakan API Google Earth. Namun, penggunaan API Google Earth di sini belum maksimal karena nilai presisi yang dihasilkan masih sangat kurang dan nilai loss yang didapat masih cukup tinggi sebesar 55 hingga 355 cm. Untuk itu, kami menggunakan GPS Tracker Portable Super Spring M20 guna meningkatkan presisi koordinat.
Dengan bantuan alat ini, nilai presisi dari koordinat penanaman dapat mencapai 1 hingga 5 cm dan mengurangi kesalahan koordinat pada proses penanaman. Setelah itu, petani dapat langsung memulai penanaman bibit kelapa sawit sesuai dengan data yang ada pada aplikasi. Dan berikut merupakan mock-up dari aplikasi pola tanam sawit. Pembuatan mobil app pada desain mockup awal yang bertujuan untuk melakukan pembuatan user interface atau UI, kita menggunakan software Figma serta Android Studio dan Android SDK berfungsi untuk menggabungkan layout serta backend dengan bahasa XML dan Java. Selanjutnya, menggunakan GitHub untuk memproyeksikan website yang dikode menggunakan bahasa HTML, CSS, serta menggunakan framework Bootstrap yang dihubungkan ke mobile app dengan bahasa Java. Serta masukkan hasil ortofoto yang kemudian ditampilkan di mobile app. Pengembangan mobile app ini telah mencapai tahapan di mana pengguna sudah bisa menjalankan mobile app sesuai dengan tujuan awal, yakni memandu petani dalam melakukan penanaman bibit kelapa sawit. Melalui aplikasi ini, petani tidak perlu lagi menghabiskan banyak sumber daya, baik waktu, tenaga, dan biaya. Dalam penanaman kelapa sawit, layout pada aplikasi ada 4. Yang pertama adalah home page, yang kedua ialah informasi terkait pola tanam sawit, yang ketiga ialah menu untuk upload file ortofoto, dan yang terakhir merupakan pola tanam yang telah memunculkan pola tanam dan titik pengguna. Alat ini diintegrasikan kepada mobile apps, di mana GPS Tracker Portable Suppressing M20 sebagai modul GPS yang dihubungkan dengan antena survei GNSS multiband antena, di mana antena ini berfungsi sebagai antena eksternal, yang kemudian pada Shield for Second Plugin Socket diletakkan Bluetooth modul untuk mengirimkan informasi koordinat antena kepada Android pengguna, dan kemudian melakukan konfigurasi dan kalibrasi untuk membaca koordinat yang digunakan dengan menggunakan aplikasi uCenter V22 dan uCenter 2, sebagai aplikasi yang membantu dalam melakukan konfigurasi dan melihat apakah alat sudah bekerja dengan baik. GPS Tracker Portable Suppressing M20 yang sudah bisa bekerja dengan baik dapat diamati melalui aplikasi uCenter V22 yang menampilkan lokasi dari antena, yang kemudian diintegrasikan oleh mobile application yang sudah dikembangkan. Selanjutnya, melakukan konfigurasi pembacaan alat pada Android pengguna dengan menggunakan GNSS Configuration untuk melihat apakah sudah terhubung atau belum. Yang kemudian jika sudah terhubung, maka titik aplikasi pola tanam sawit di Android pengguna akan berubah menjadi titik posisi yang didapat oleh antena, di mana lebih akurat dari antena modul bawaan Android pengguna. Dan berikut merupakan integrasi alat pada perangkat Android. Penggunaan kabel USB di sini digunakan sebagai suplai daya yang akan digunakan oleh alat untuk beroperasi karena GPS Tracker Portable Suppressing M20 tidak dilengkapi dengan baterai, sehingga dalam prosesnya alat tersebut akan mengambil daya pada perangkat smartphone yang digunakan. Dan berikut adalah video proses tahap-tahapan dalam penggunaan aplikasi, di mana aplikasi akan menampilkan titik pola tanam dan titik pengguna, yang kemudian pengguna berjalan mengikuti titik pola tanam untuk melakukan penandaan. Seperti yang ada pada video, kita bisa lihat pada hasil titik pola tanam telah terbentuk sesuai pola yang kita inginkan. Progres kami telah mencapai 100% dengan fungsional alat secara penuh, sehingga alat ini sudah dapat dioperasikan untuk melakukan penanaman sawit, karena sudah melalui tahap demonstrasi dan uji coba final. 20% dari progres kami yang belum terlaksana adalah pembuatan laporan akhir. Penggunaan dana 100%. 80% dari dana yang diberikan telah dipakai untuk melakukan pembelian komponen, barang habis pakai, biaya perjalanan pada proses demonstrasi dan uji coba final, serta biaya protokol kesehatan. Dan 20% dana yang belum terpakai akan kami gunakan dalam penyusunan laporan akhir dan pembuatan poster. Adapun potensi hasil yang akan kami capai pada program ini, yang pertama adalah menghasilkan produk fungsional skala penuh, dan hal ini sudah berhasil terrealisasi. Selanjutnya, membantu petani secara efektif, presisi, dan hemat sumber daya. Melalui terrealisasinya produk ini, maka potensi hasil yang kedua ini juga telah terlaksana. Kemudian menghasilkan artikel ilmiah yang dapat kami publikasikan ke Sinta 2 atau jurnal internasional. Adapun rencana tahapan berikutnya, yaitu menyelesaikan dokumen teknis final, laporan akhir, dan artikel ilmiah yang berpotensi ke Sinta 2 atau jurnal internasional. Albert Einstein pernah berkata, satu-satunya sumber pengetahuan adalah pengalaman. Siang-siang makan bakmi, minumnya jus alpukat. Demikian presentasi kami, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya persilakan Bapak.
Ya, baik. Terima kasih Mas Daya. Dan selamat ya, tim dari Lampung, Muna Fauzia, yang bisa menangkap peluang ya di kreatif yang ada di Lampung. Nah, ini untuk pola tanam sawit dan juga dijadikan sebagai PKM KI dan sudah jadi di PKM KI. Memang harapannya bisa menyelesaikan masalah ya, secara langsung dan dengan skala penuh 1:1, dan mestinya bisa dimanfaatkan secara umum. Makanya nanti kalau ini sudah jadi begitu dan bisa digunakan oleh banyak, tidak hanya satu ya, tidak hanya mitra satu. Kalau mitra nanti jadinya PI gitu ya, ada perbedaannya memang. Baik, ini dari produk yang sudah dirancang, ini sejauh mana hasil keefektifan yang hasilnya dari hasil rancangannya ini yang Baik, sudah dibuat ini? izin menjawab, Pak. Untuk nilai efektif dari produk yang telah kami rancang ini, kami telah melakukan uji coba dan kami telah menentukan variabel uji coba ya, diantaranya variabel presisi, kemudian ada variabel durability. Pertama dari sisi presisi, kami mengambil data benchmark dari Badan Informasi Geospasial Indonesia pada titik lapangan ITERA. Pada demonstrasi ini kami menggunakan lapangan ITERA sebagai tempat uji coba. Kemudian kami mengambil koordinat yang sesuai dengan Badan Informasi Geospasial Indonesia tersebut. Dan kami menggunakan alat ini, kami menggunakan 2 kali tahap, Pak. Pertama, kami menggunakan API Google Maps. Dan pada yang kedua adalah kami menggunakan alat GNS Tracker M20 ini, Pak. Pada saat percobaan yang pertama menggunakan API Google Maps, didapati bahwasannya mengalami kekurangan di mana selisih antara data yang sebenarnya dengan data API dari Google Maps ini selisihnya 1-2 meter, dan itu sangat tidak efisien. Untuk itulah kami menggunakan alat GPS GNSS M20 ini, Pak, untuk meningkatkan presisi. Dan benar saja data yang kami dapatkan, presisi dari data tersebut terhadap data yang ada pada Badan Informasi Geospasial Indonesia, didapati bahwasanya selisihnya hanya 1-2 cm saja, Pak, untuk nilai presisi. Kemudian untuk durability, pada proses uji coba yang kami lakukan, kami telah melakukan uji coba selama 11 jam penuh tanpa adanya kendala yang berarti. Artinya, alat yang kami gunakan secara optimal dapat bekerja selama 11 jam penuh, Pak. Demikian, Pak. Jadi itu keunggulannya. Kalau dibandingkan dengan yang konvensional, apa yang sebelumnya dilakukan? Oke. Baik. Sisi mungkin kan mereka kan biasanya ya ada pengalaman, ada faktor-faktor yang lain yang sehingga berubah itu kadang kan butuh ya keyakinan ya gitu. Sisi apa yang belum tercover atau mungkin jadi peluang untuk ke depan? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Iya, Pak. Untuk membahas hal tersebut, sebenarnya dari alat ini kita bisa mengetahui ya, Pak ya, dengan penentuan titik pola tanam dari aplikasi kita ini, kita cukup jalan menuju titik yang sudah ditentukan. Dan kita kan posisi kita itu tertampil ya Pak pada aplikasi itu. Jadi maksudnya kalau kita bandingkan dengan cara konvensional, maka tentu akan lebih efektif. Sekalian kita tahu ya Pak, jika pada konvensional itu kita memerlukan banyak bahan mentah gitu Pak, seperti tali sebagai penanda, tiang-tiang sebagai patokan seperti itu Pak, untuk memberikan letak-letak tali tersebut. Nah, sehingga jika kita menggunakan alat kita ini, maka kita tidak perlu bahan-bahan mentah tersebut gitu. Kita cukup menuju ke tempat yang sudah ditentukan, titik yang sudah diinginkan, maka kita bisa langsung melakukan penandaan untuk proses penanaman selanjutnya, Pak. Oke. Izin menambahkan, Pak. Ya, silakan. Jadi benar yang dikatakan teman saya tadi, Muna Fauzia. Nah, selain itu kita dapat juga mengetahui berapa bibit atau kelapa sawit yang akan ditanam tersebut, Pak. Semisal dalam 1 hektar itu terdapat 100 bibit kelapa sawit. Nah, dari aplikasi tersebut kita bisa dapat menentukan jumlahnya, Pak. Jadi yang tidak ada bibit yang terbuang. Nah, sehingga maksud saya berbeda dengan konvensional, di mana kalau konvensional itu kita mengira-ngira, Pak. Semisal dalam 1 hektar itu 100 cukup atau enggak ya, atau 125 deh bawa seperti itu, Pak.
Oke, ya. lebih efisien, Pak. Yang tindak lanjut yang ingin saya tanyakan sebenarnya ini terkait dengan manajemen kan ya. Artinya kalau titik sudah ketemu itu berapa jumlahnya? Tentu dari sisi jumlah bisa jadi lebih banyak dari yang konvensional karena titiknya kan bisa lebih efektif. Tapi dari sisi manajemen, pengelolaan, alokasi tentu bisa lebih disiapkan lebih tertata ya karena kan sudah tahu mana-mana saja nanti distribusinya lewat mana. Nah ini tentu menjadi sebuah keuntungan juga sebenarnya. Di samping tadi juga banyak properti yang mungkin tidak dibutuhkan sehingga juga efisiensinya bisa lebih gitu ya. Selamat ya, nanti tinggal bagaimana sih penerapannya realnya. Nah ini tentu perlu budaya ya, perlu culture, perlu perubahan. Nah ini juga harus disiapkan gitu karena alat itu pasti juga akan butuh cara pengoperasiannya. Kira itu bagus ya, silahkan nanti bisa dilanjutkan gitu. Monggo Bu Ani. Matur nuwun. Saya mengucapkan selamat ya. Kalian sudah melaksanakan PKM-nya dengan bagus. Saya lanjutkan klarifikasi dari Pak Khalil tadi. Jadi untuk KI, PKM KI itu adalah luaran yang dihasilkan adalah produk fungsional. Ya, yang permasalahannya atau idenya itu dari kebutuhan masyarakat ya, bukan kebutuhan mitra loh ya, kebutuhan masyarakat. Nah, sekarang produk yang sudah kalian ciptakan ya, ini apabila ada yang menginginkan atau ada sesuatu lembaga atau ya usaha yang ingin memperbanyak produk kalian dan kemudian ingin memanfaatkan produk kalian itu, bagaimana caranya? Baik, karena tadi ya silakan. Baik, karena pada produk kami ini kami menggunakan berbasis aplikasi pelatanan sawit yang telah kami develop sebelumnya pada Adi Studio. Dan dari aplikasi itu akan kami upload ke Google Play Store. Dari situ petani ataupun masyarakat dapat mengunduh aplikasi yang telah kami develop tersebut sehingga petani dapat memakainya. Dan untuk operasional presisi dengan menggunakan alat tersebut dapat dibeli dan draft untuk dokumen untuk menggunakannya secara manual akan kami sebarkan, akan kami sosialisasikan pada masyarakat seperti itu. Sehingga untuk memproduksi secara massal dari produk kami ini dapat dengan mudah dilakukan. Jadi nanti satu dijualnya lewat Play Store gitu kan, kemudian yang alatnya diproduksi sendiri gitu. Jadi mereka harus yang sudah membeli aplikasi itu harus menghubungi siapa? Produsennya kah? Atau siapa? Baik Bu, izin menjawab. Karena kami di sini menggunakan sistem terintegrasi dalam GitHub dan itu sudah masuk ke dalam server kami sehingga kami bisa mengontrol setiap user ataupun pengguna, dalam hal ini petani, dalam setiap pemakaiannya, sehingga meskipun berbeda-beda petani di seluruh Indonesia, tetap kami bisa menghubungi nanti kami melalui GitHub ataupun bisa melalui sosial media. Petani bisa langsung bertanya, berkonsultasi ataupun menanyakan terkait penggunaan alat ini. Dan tidak lupa juga kami akan melaksanakan sosialisasi terkait penggunaan dari alat ini kepada para petani. Ya. Siapa yang disosialisasi, yang belikah atau seluruh petani? Oke, baik Bu, izin menjawab lagi. Untuk yang akan target sosialisasi kami adalah seluruh petani. Karena dari situ petani bisa terbuka bahwasanya ada inovasi menentukan pola tanam sawit tanpa menggunakan tali dan lebih efisien, lebih cepat, dan lebih hemat sumber daya. Baik itu sumber daya tenaga, sumber daya pikiran, sumber daya biaya. Seperti itu Bu, dan sumber daya waktu juga. Berapa harganya aplikasinya? Untuk dan konsultasinya? Ya. Untuk aplikasi sendiri, kami ini aplikasinya open source jadi gratis Bu. Untuk aplikasinya bisa diunduh secara gratis di Google Play Store. Seperti itu Bu. Oh, izin menambahkan Bu? Ya. Ya Bu, dan untuk pembelian alat sendiri total yang kami gunakan itu menghabiskan sekitar 5.800.000 Bu. Jadinya untuk pengembangan selanjutnya, untuk penjualannya mungkin di angka segitu Bu.
Ya, ya, oke lah. Ya, jadi aplikasi dan alat itu yang produk dari kalian gitu kan. Yang satu dijual lewat Play Store, yang satunya kalian buat kalian jual terpisah gitu ya. Terus kemudian nanti diberitahukan ke semua orang. Mengapa misalnya tidak aplikasinya itu dijadikan satu paket dengan alatnya gitu? Iya Bu, izin menjawab. Untuk aplikasi ini pada pengoperasiannya sudah satu paket dengan alat tersebut. Ya. Apabila dalam sosialisasi, Baik. Mohon izin waktu iya. diskusinya sudah selesai Bapak Ibu. Baik, terima kasih tim 12 untuk presentasinya. Semoga dilancarkan semuanya dan didapatkan hasil yang terbaik ya. Baik. Dipersilakan untuk meninggalkan ruangan Zoom. Saya persilakan untuk kelompok berikutnya.